Baik, terima kasih Mas Hendi. Ini waktunya untuk Mas Heri. Terima kasih Pak Krismanus. Terima kasih Pak Sitohang yang selalu hadir, Suster Parminauli, Suster Margaret, dan seluruh teman-teman semua yang ada di ruang virtual ini. Apa yang disampaikan oleh Mas Hendi, saya akan coba memberi sebuah simbol kepada kita semuanya. Play-nya mana ini? Cari mata air itu, Pak. Apa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya, kami isi, kami dorong, kemudian teman-teman semuanya berayun seperti pendulum ini dan akhirnya membuat sebuah pola tertentu. Demikianlah maksud kami, kita semuanya, untuk bersama-sama membuat ekosistem, menciptakan ekosistem sekolah. Awalnya tidak kelihatan bentuknya, tapi makin hari makin lama semoga akan semakin kelihatan bentuknya. Untuk Pak John, Pak Jul Vincent, dan satu lagi sekolah Santo Antonius di bawah YPK Don Bosco, tugas sebagai sampel AKM merupakan tugas yang berat tadi kalau disampaikan. Tetapi kami yakin bahwa pendekatan sikap, penanaman nilai-nilai akan meningkatkan kualitas pembelajaran anak. Kita memang belum sampai pada desain instruksional, belum masuk pada pembelajaran sana. Tapi kita menguatkan akarnya, batangnya, kemudian ranting dan buah yang akan kita tuai. Elon Musk dengan Tesla dan SpaceX-nya ternyata kepiawaian dia sudah bisa dipetakan di mana cara belajar Elon Musk adalah menentukan batang-batang ilmunya, akarnya, kemudian ranting-rantingnya dikembangkan dan kemudian membangun sebuah bisnis yang sangat luar biasa. Demikian pula kita sedang menguatkan akarnya, kemudian batang akan menjadi kuat, ranting, masing-masing sekolah di Yayasan Don Bosco akan mempunyai akar dan batang yang sangat kuat, dan rantingnya ini akan bercabang banyak. Dan disitulah imajinasi, kemudian kreativitas, inovasi-inovasi Bapak Ibu semuanya akan liar dan masing-masing akan bisa menghubungkan ranting-ranting yang mana yang harus dikembangkan di sekolah dan seterusnya. Demikian Pak Krismanus, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan menjadi berguna bagi gereja, bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Mas Heri. Terima kasih Mas Hendi dan Bro Darwarto. Suster, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Instruktur, dan tim dari unit masing-masing sekolah. Maka sekarang tiba pada giliran kita, seperti yang disampaikan oleh Mas Hendi, kita memaparkan benih-benih baik di sekolah kita, untuk selanjutnya nanti bisa kita tuangkan dalam kurikulum. Tadi disampaikan oleh Mas Heri, masih ada nanti desain instruksional. Baik, waktunya 5-10 menit, kami harap tidak lewat dari 10 menit untuk setiap sekolah. Supaya nanti kita berharap penjelasannya lebih banyak dari Mas Hendi
Mas Heri dan Bruder. Kita sampaikan secara terperinci, kita paparkan secara terperinci, lugas, nanti akan ditanggapi oleh narasumber kita. Lalu untuk mempersingkat juga, mungkin nanti bisa digabungkan Mas Hendi, Mas Heri dengan Bruder. Kami berencana untuk menggabungkan langsung, karena ini ada 2 unit, 2 Santo pelindung sekolah sama. SMP Santo Thomas dengan Budi Murni. Jadi walaupun mungkin RK Makmur itu bukan Budi Murni, tapi RK Makmur sebenarnya namanya. Jadi kami harap nanti kita bagi dalam 2 sesi saja, Mas dan Bruder. Nanti dimulai dari Santo Thomas dulu, baru ke Budi Murni dan ke RK Makmur. Untuk sesi pertama ini, kami minta dari Santo Thomas 3. Santo Thomas 3. Masih adakah Pak Julvincent? Baik, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih kepada Bapak Simarmata, kepada para narasumber kami, dan kepada pengurus yayasan kami. Mungkin apa yang kami paparkan ini nanti masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan bagaimana bentuk naskah akademik yang baik. Namun kami bersama tim sudah mencoba, kami sangat berharap diajari untuk menyempurnakan ini. Kami akan coba share screen apa yang sudah kami buat. Yang sudah kami kerjakan masih belum banyak, Bruder, Mas Hendi, dan Mas Heri. Di sini kami memang sudah membuat kata pengantar, menjelaskan sedikit apa itu kurikulum, lalu ada niat Mas Nadim dalam bentuk POP, kami juga paparkan di sini, dan terkait kami kaitkan juga dengan konsorsium Ismaya yang membantu kami untuk membuat kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Kemudian kami buatkan latar belakang sebagai pendahuluan terkait dengan hasil dan yang diharapkan nanti ke Indonesia Generasi Emas 2045. Nah, sejauh ini analisis kebutuhan jika kami tanyakan kepada siswa orang tua, pada umumnya orang siswa yang masuk ke SMP Santo Thomas 3 mengatakan bahwa kami mau bersekolah di sini karena SMP Santo Thomas 3 adalah sekolah yang berdisiplin. Kemudian orang tua mau menyekolahkan anaknya ke sekolah kita karena disiplin, di situ juga diajarkan bagaimana cara meningkatkan iman kepada Tuhan. Lalu kebetulan di SMP Santo Thomas 3 ini juga dari bidang kesenian agak lumayan menonjol. Jadi mereka berharap anak-anak mereka nanti akan kreatif jika memungkinkan cakap akademik maupun non-akademik. Nah, kami juga menyampaikan di sini potensi dan karakteristik SMP swasta Santo Thomas 3. Selain letaknya yang cukup strategis, mudah dijangkau, kami punya keberuntungan juga, siswa-siswa kami itu berasal dari yang berdomisili kurang lebih radius 10 km dari sekolah SMP Santo Thomas 3. SMP Santo Thomas 3 memiliki pelindung sekolah yaitu Santo Thomas Aquinas, yang di logo kami itu tertuliskan Psyche Nikai. Kalau tidak salah saya, dari bahasa Yunani, Psyche artinya jiwa, Nikai artinya murni. Jadi di situ diharapkan kita bisa memurnikan jiwa-jiwa anak-anak kita yang masuk sekolah
SMP Santo Thomas 3. Di bab 2 kami akan tampilkan landasan yuridis. Ini dasar hukum yang diberikan oleh pemerintah, peraturan-peraturan terkait dengan dokumen kurikulum, pengembangan kurikulum. Lalu landasan filosofi kami tampilkan juga sebagai dasar nanti untuk menyusun. Jadi kami kaitkan dia dengan filsafat umum terhadap konsep filosofi pendidikan, supaya nanti tidak liar atau kemana-mana arahnya. Landasan historis sekolah memberikan peranan penting. Jadi sejarah sekolah juga kami kaitkan nanti pada penemuan-penemuan nilai-nilai terdahulu yang sudah ada atau yang sudah dihidupi di sekolah SMP Santo Thomas 3. Landasan psikologis, ini teorinya, sosiologis, juga ada teori-teori dasarnya yang akan kami gunakan sebagai pertimbangan yang baik untuk pengembangan kurikulum. Nah, di sini kami mencoba mengaitkan falsafah suku Batak dan Melayu. Nilai-nilai kehidupan falsafah suku Batak menekankan bagaimana kita harus berpikir logis, bertindak, beretika, dan estetika. Dengan artian sebelum bertindak ada baiknya kita pikirkan, pertimbangkan dengan logika, sehingga kita tak melanggar etika. Misalnya, Dalihan Nautolu, Somba Marhula-hula, menunjukkan sikap hormat, Manat Mardongan Tugu, menunjukkan sikap kehati-hatian. Elek Marboro menunjukkan sikap sebenarnya membujuk, tapi kami lebih mengarahkan ke kerendahan hati. Nah, kemudian Habonaran Dobona kami mengaitkannya dengan Santo Thomas Aquinas, bahwa Santo Thomas Aquinas itu mengimani pokok kebenaran itu berasal dari Allah. Jadi sikap, perilaku, dan ideologi yang berlandaskan atas kebenaran. Kemudian ketiga, Marsyada Pari, gotong royong. Di SMP Santo Thomas 3 sudah membiasakan bentuk budaya saling kerjasama. Artinya bergotong royong untuk menyelesaikan sesuatu. Ada prinsip berat sama dipikul sehingga beban menjadi ringan. Nah, ada yang menarik kami lihat dari falsafah orang Melayu. Melayu itu berturai. Nah, di sini mengutamakan ketentraman dan kerukunan, hidup berdampingan dengan harga menghargai timbal balik, bebas tapi terikat dalam masyarakat. Itulah yang akan coba kami kembangkan. Hanya saja Mas, para narasumber kami, Bruder, kami belum mendapatkan kajian-kajian ilmiah yang lebih mendalam untuk ini. Tapi itu pun nanti akan kami cari, akan kami siapkan. Nah, terkait dengan nilai keutamaan sekolah, digabungkan dari 3 sumber. Yang pertama, Corvelus Yayasan. Nilai-nilai inti Santo Yohanes Don Bosco itu reason, akal budi, religion, agama, loving kindness, kebaikan hati, dengan turun-turunan nilainya. Lalu kalau nilai-nilai inti Santo Thomas, kami hanya bisa melihat terkait dengan keimanan dan akal budi. Keimanan Tuhan sebagai kebenaran pokok dan belas kasih. Akal budi lebih mengarah seorang Santo Thomas Aquinas ini orang yang bijaksana, penguasaan diri yang baik, adil, dan berani. Jadi Santo Thomas Aquinas menegaskan bahwa iman yang menolong akal budi dan iman sebagai penyempurna akal budi. Maka dari itu iman dan akal budi membawa manusia kepada Allah. Yang sumber ketiga, budaya-budaya sekolah yang pernah ada di sekolah ini dan masih dihidupi, ada yang juga memang sudah pernah tertinggalkan.
ini kami ambil sederhana bersama tim lewat acara dan nangkep peserta didik, orang tua, alumni, guru-guru senior, dan mantan guru yang pernah mengajar di sekolah, diperolehlah bahwa dulunya ada kebiasaan yang dihidupi, yaitu kedisiplinan, keteladanan, kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, persaudaraan, ketegasan, budaya malu, kelembutan, pengorbanan, sopan santun, dan kesabaran. Selain itu, di sekolah juga sudah ditanamkan kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga menjadi budaya sekolah, seperti setiap pagi guru dan peserta didik melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Juga membiasakan warga sekolah menanamkan budaya minta maaf, permisi, minta tolong, dan berterima kasih. Setiap hari Senin mengadakan upacara bendera, membiasakan disiplin dan menghargai para pahlawan bangsa. Kemudian menyanyikan lagu nasional sebelum dan sesudah pembelajaran, menumbuhkan rasa patriotisme. Kelima, membiasakan sikap hormat pada guru dan orang tua. Melakukan doa dan sebelum dan selesai pembelajaran untuk meneguhkan iman. Senam setiap hari Sabtu, lalu ke-8 doa Angelus. Visi misi sekolah SMP Santo Thomas III lebih mengarahkan ciri khas pendidikan Katolik untuk menghasilkan lulusan cerdas, beriman, kreatif, berdisiplin, dan berbudi pekerti dengan misi-misi yang dikembangkan. Maka berdasarkan uraian di atas, maka nilai-nilai inti SMP Santo Thomas III didasari dari hasil wawancara yang diberikan kepada siswa dan masyarakat, juga disesuaikan dengan nilai-nilai inti Santo Yohanes Don Bosco, Santo Thomas Aquinas, dan visi misi sekolah. Kami memilih, artinya menentukan tetap menggunakan Corvelus Yayasan sebagai nilai-nilai intinya. Akal budi, religi, dan love kindness. Keutamaannya kami serapkan, kami kolaborasi dengan ketiga sumber itu, sudah termasuk di dalamnya semua, rasional, bertanggung jawab, disiplin, dan kreatif, itu bagian akal budi, religion, kepekaan akan Tuhan, hormat, kejujuran, dan peduli, bagian kebaikan hati, keutamaannya, perhatian, ketulusan, apa adanya, dan semangat. Inilah yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber kami yang terhormat dan para pengurus yayasan kami. Demikian, kalau ada kurang lebih kami mohon masukannya, kami siap menerima dengan senang hati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulfinsen dari SMP Santo Thomas III. Kita lanjut dulu ya Mas Hendi sampai. Baik, kita lanjutkan. SMP Santo Thomas 4. Oke Pak. SMP Santo Thomas 4 ya Pak Krismanus. Silakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi, Bruder, narasumber kami semua, juga pengurus yayasan, dan Pak Krismanus, juga semua Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah. Mohon supaya Pak Ben, ada Pak Benjamin, tolong supaya Gak ada Pak Ben nampaknya Pak ya. Ada Bu, ada. Oh, ya. Silakan Pak Ben. Oke, sudah. Oke. Bapak, Ibu, suster, dan juga narasumber kami, inilah yang dapat kami kerjakan bersama tim. Bersama tim ada di sini kami buat bab 1 pendahuluan latar belakang. Ya, di sini kami membuat latar belakangnya, kami mulai dari apa itu pendidikan dan seterusnya, dan juga menurut Ki Hajar Dewantara, saya rasa tidak perlu kami bacakan. Next langsung Pak Ben. Oke, kemudian di sini kami melanjutkan dari latar belakang itu dengan
kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kami mencoba di sini bagaimana SMP Santo Thomas 4 Medan ini menyadari perubahan-perubahan yang ada. Lanjut, next Pak. Nah, kemudian di 1.2 kami membuat latar belakang filosofis pendidikan secara umum. Itu kami lihat menurut pendapat para ahli. Dan kami lanjutkan lagi dengan hakikat pendidikan tersebut juga tujuan pendidikan. Jadi ini masih di bab 1. Dan bagaimana Indonesia dengan memiliki filosofis negara yaitu Pancasila sebagai falsafah negara. Nah, kami kaitkan juga dengan pendidikan. Next. Kemudian kami buat juga landasan historis secara singkat SMP Santo Thomas 4 Medan. Ini sudah ada di pertemuan sebelumnya. Hanya kami revisi sedikit, jadi tidak perlu kami bacakan. Next. Kemudian, inilah visi misi SMP Santo Thomas 4 Medan. Ini sudah berulang kali juga kami bacakan, tidak ada perubahan. Lanjut. Baru kami buat lagi landasan yuridisnya. Nah, landasannya ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan seterusnya. Di sini kita menjumpai bahwa adanya nilai-nilai yang harus ada di sekolah. Next. Kemudian kami membuat letak geografis sekolah SMP Santo Thomas 4 Medan. Next. Bab 2, disinilah kami membuat tinjauan teoritis tentang apa yang kami tuangkan di naskah akademik. Jadi menurut tinjauan pustaka. Next supaya terlihat. Baik, pertama kami buat pengertian value itu apa. Ini dia menurut para ahli. Lanjut. Kemudian di sini kami tunggu Pak. Masih ke atas sedikit. Ya. Lalu kami juga membuat apa fungsinya. Apa fungsinya maka dibuatlah value itu. Lanjut. Ada di sini terus. Ibu Restina. Ya. Mohon yang di awal pengertian value menurut para ahli tadi, Bu. Dibacakan. Ada yang menarik buat saya. Terus, nah sebentar. Nah ini, menurut pandangan beberapa ahli, value merupakan suatu perasaan yang spesifik mengenai yang baik dan buruk, bagus dan jelek, normal dan abnormal, rasional dan irasional. Value tidak dapat diamati secara langsung, tapi diketahui karena merupakan manifestasi dari perilaku seseorang. Ini catatan penting buat kita semua, maka di dalam menilai anak-anak kita, refleksi kita bagaimana? Apakah kita menstempel dengan nilai atau bagaimana? Ini nanti arahnya bagaimana kita membuat instrumen untuk melihat apakah nilai value yang dimiliki oleh sekolah kita, oleh yayasan sudah tertanam pada anak atau belum. Begitu ya, ini menarik sekali. Terima kasih banyak Bu Restina menemukan kajian ini. Luar biasa Bu Restina. Terus Bu, lanjutkan terus seperti tadi. Ya, next Pak Ben. Oke,
baru kami sudah tadi pengertiannya, lanjutlah, sudah pengertiannya sudah. Kemudian di bab 3, disinilah kami membuat proses penentuan portfolio sekolah. Nah, yang pertama kami mengadakan wawancara kepada kepada ibu, karena tinggal ibu kepala sekolah yang pernah atau yang sudah purna bakti. Ada beberapa nilai yang kami dapat dari ibu tersebut. Di sini sudah kami tuangkan. Kemudian dari beberapa orang guru yang sudah pensiun atau purna bakti dari sekolah. Dan juga guru senior yang masih aktif di sekolah kami mengajar. Dan beberapa orang tua. Beberapa orang tua, tetapi orang tua yang saat ini anak-anaknya sekolah di SMP Santo Thomas 4 Medan. Kemudian kami mengadakan wawancara dengan alumni, beberapa orang alumni, kemudian masyarakat di sekitar sekolah, masyarakat, bukan orang tua, tetapi masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Dan kami mengadakan di sini studi pustaka tentunya mengenai Thomas Aquinas dan juga pelindung yayasan, walaupun memang sudah ada dari yayasan. Bapak, Ibu, Bruder, Suster, pengurus yayasan, setelah kami mengadakan wawancara, dapat kami simpulkan bahwa portfolio SMP Santo Thomas 4 Medan kami singkat dengan BDS, artinya B beriman, D disiplin, S sopan santun. Nah, inilah yang dapat kami buat. Jadi beriman itu ada bagiannya lagi, ada di sini 4 dan kami komplementasikan dengan pelajar Pancasila, ini poinnya. Nah, disiplin ada 4 lagi, ketaatan, percaya diri, kerja keras, mandiri, prestasi. Kemudian sopan santun. Sopan santun itu ada lagi bagiannya menghormati, toleransi atau gotong royong, minta tolong, minta maaf, dan berterima kasih juga 3S, senyum, sapa salam, dan sabar dan rendah hati. Kemudian ini yang sudah dibuat, ini sudah diperlihatkan, ini gambar yang kami buat tetapi belum selesai karena menunggu saran-saran. Nah, kami terangkan di sini apa itu iman menurut sifat-sifat iman Kristiani. Ada beberapa. Kemudian disiplin, pengertian disiplin itu apa? Menurut para ahli di sini kami buat. Lagi. Sopan santun. Nah, di sini juga apa? Pengertian sopan santun. Semua kami buat menurut para ahli. Baru bab 4-nya kami membuat relevansi portfolio sekolah dengan budaya lokal dan religi. Pertama sekali, seperti dari awal kami buat ada 41 itu budaya Batak Toba mengenai Dalihan Natolu sesuai dengan gambar yang tadi. Di sini kami membuat pengertiannya Sombamar hula-hula. Apa itu Sombamar hula-hula? Kami buat dulu pengertiannya lalu kami mengimplementasikan dengan sekolah. Di sini kami membuat bagaimana menerapkan Sombamar hula-hula ini di sekolah, artinya pimpinan baik itu kepala sekolah, ke yayasan, ke dinas pendidikan ada di sini. Siapa yang kami maksud Somba itu kan hormat. Yayasan terhadap dinas pendidikan, kepala sekolah terhadap yayasan dan dinas pendidikan, guru pegawai terhadap kepala sekolah, siswa terhadap guru dan pegawai, warga sekolah semuanya terhadap orang tua dan masyarakat. Jadi inilah Sombamar hula-hula, manat mardongan tubuh ini kepada sesama supaya hidup damai dan juga saling menghormati. Nah, jika ini dibuat, ditanamkan juga ke siswa antara teman sebaya supaya mereka saling menghargai. Kemudian elek marboru. Elek marboru ini antara atasan kepada bawahan, antara abang atau kakak kelas kepada adik kelasnya supaya menyayangi.
Jangan ada mengatakan bahwa saya sudah kakak abang maka suka-suka saya. Tetapi di sini hendaknya yang lebih tua, yang lebih tinggi jabatannya, yang lebih tinggi kelasnya, sayang kepada adik kelasnya atau kepada bawahannya dengan menerapkan, karena di Dalihan Natolu itulah yang ditanamkan saling menghormati, saling menghargai dan menyayangi. Next. Kemudian implementasi nilai-nilai religius terhadap core value itu kami buat itu di dalam pelaksanaan ibadat. Next. Di sini kami membuat penerapan core values terhadap perangkat pembelajaran. Jadi tadi memang baru tadi diberikan bagaimana langsung di sini kami membuat bahwa yang kami buat ini kolaborasi dia, jadi tidak satu dari bagian yang dikatakan tadi. Lalu penerapannya di sini kami membuat dengan mencapai tujuan mulia di atas itu tadi core value SMP Santo Thomas 4 Medan menerapkan core values sekolah yang sudah ditentukan, yakni beriman, disiplin, dan sopan santun. Kami singkat dengan BDS supaya gampang kami ingat. Lalu apa yang kami buat, inilah yang kami buat. Beriman, subnilai mengimani kebenaran teguh dalam iman, karena itu bagiannya deskripsinya, menjadikan pemahaman iman sebagai tolok ukur dalam bertindak. Apa indikatornya atau yang dapat dilakukan, membaca dan merenungkan kitab suci, berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran, merefleksikan renungan berdasarkan bacaan harian kitab suci, bersyukur sebagai bagian dari iman, menerima diri apa adanya dengan senang hati dan tidak sombong jika memiliki kelebihan dan tidak iri hati jika memiliki kekurangan. Artinya memang mampulah menerima diri apa adanya, mensyukuri. Nah, di sini apa yang kami buat menjadi indikatornya, mengunjungi panti asuhan, menegaskan peserta didik untuk melakukan tindakan memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, menyampaikan ucapan syukur kepada Allah dalam doa pribadi, tidak gampang mengeluh saat mengalami masalah. Kemudian peduli. Ini masih bagian dari iman tadi, tindakan yang proaktif untuk terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Ada indikatornya beberapa. Kemudian keempat, jujur. Deskripsinya tindakan mengakui atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran fakta. Nah, di sini ada indikatornya kami buat, ada 4. Kemudian disiplin. Disiplin itu ada ketaatan. Ketaatan deskripsinya tunduk terhadap sesuatu aturan atau yang dianggap mengikat dan menjadi pedoman dalam hidup. Kemudian percaya diri. Maaf, indikatornya ada berapa? Percaya diri, sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang telah dilakukan. Ada beberapa indikatornya juga. Kemudian yang berikutnya kerja keras. Berusaha untuk melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga selagi kita mampu melakukan hal tersebut, atau sikap yang tidak pantang menyerah dengan beberapa indikatornya. Nah, mandiri, tindakan dan perilaku yang tidak menguntungkan keputusan kepada orang lain. Nah, ada beberapa indikator. Kemudian berprestasi, di sini deskripsinya, tindakan dan perilaku yang tidak menguntungkan kepada orang lain. Oh, hampir sama tadi. Menghormati, tindakan menghormati dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menciptakan keharmonisan antar masyarakat. Ada beberapa indikatornya kami buat yang harus dibiasakan anak. Kemudian sopan santun. Nah, toleransi itu, sikap toleransi penting untuk kita lakukan dalam menghadapi segala bentuk kebenaran dalam kehidupan. Ada beberapa indikator. Kemudian minta tolong. Minta tolong adalah ungkapan meminta bantuan orang lain dengan bahasa yang santun. Ada beberapa indikatornya. Next. Baik, ini penutupnya. Nah, kesimpulannya sudah sampai kami ke kesimpulan dan juga next. Saran memang masih belum sempurna.
dan kami buatlah daftar pustaka yang belum kami urutkan. Ini masih kami buat apa adanya supaya kami jangan kehilangan. Nah, inilah bruder, Bapak, Ibu, suster yang bisa kami buat di SMP Santo Thomas 4 Medan. Mohon sarannya. Terima kasih. Kami kembalikan Pak Krismanus. Baik, terima kasih Bu Resdina. Kita berikan dulu aplaus untuk SMP Santo Thomas 4. Terima kasih Pak. Berikutnya SMP Santo Thomas 1. Pak Madulam. Terima kasih Pak Simarmata. Selamat pagi, Bruder, Mas Hendy, Pak Heri, dan juga suster, Bapak pengurus dari yayasan kami, serta Bapak Ibu, kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau instruktur. Di sini kan kami menceritakan sedikit progres dari pencarian Corvinus dari sekolah. Secara cepat saya akan tunjukkan dulu progres dari naskah akademik. Oke, bentar ya. Lalu nanti saya tunjukkan kesimpulannya. Akan saya share screen. Mana ini? Dani. Oke. Oke. Apakah suara saya terdengar dengan jernih di sebelah? Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Bapak Ibu, pencarian Corvinus atau nilai-nilai inti Santo Thomas 1, nah ini belum tuntas, tapi secara umum beginilah nanti gambarannya. Belum tuntas, tas gitu ya. Nanti urutannya begini, ada pendahuluan, latar belakang oleh ada problem gitu, ada masalah kita tentu yang kita sudah tahu bersama bahwa nilai atau kemampuan siswa-siswa kita atau orang Indonesia mungkin secara umum tidak sesuai dengan harapan dunia gitu, yang diukur dari PISA ya. Ini kami tampilkan di sini skor PISA Indonesia, dan juga kami buat dari laporan BPS. Nah, BPS kita melaporkan rupanya kualitas pendidikan kita sebenarnya cukup baik gitu ya, gurunya cukup bagus. Nah, rupanya agak timpang dia dengan hasil akhir gitu. Nah, juga nanti akan muncul di sini secara cepat ini Bapak Ibu. Lalu akan kami buat landasan yuridis dan religius. Nah, ini untuk menjawab persoalan yang ada di sini. Nah, persoalan ini sebetulnya sudah dijawab juga karena kita sebagai SMP Santo Thomas 1 yang tergabung dalam konsorsium POP Pangudi Luhur dengan program Uber, nah, kita akan menjawab itu. Landasannya ada yuridis, tentu hukum-hukum di negara ini sampai kepada peraturan menteri. Juga religius, karena ini agama ada di bawah gereja, maka kami membuat landasan religiusnya berdasarkan Gravisium Medicationis dari Instrumentum Laboris dan seruan-seruan gereja dalam upaya pendidikan gitu ya, termasuk juga sebetulnya dari kitab suci, bagaimana juga Yesus sebagai guru yang baik, guru yang agung, dan darinya harusnya kita belajar bagaimana menjadi guru yang konteks seperti itu ya. Nah, tujuannya tentu untuk mencapai nilai-nilai inti dari SMP Santo Thomas 1. Nanti tahapnya dari sejarah, lalu pelindung, setelah itu budaya lokal, juga konteks lokal di sini budaya tradisional, lebih pada situasi cara berpikir masyarakat pada umumnya di yang akan datang atau yang sedang bersekolah di SMP Santo Thomas 1 ini. Juga kita termasuk masyarakat jalan anak SMP ini berada. Oke.
Manfaatnya naskah akademik, kurikulum dan RPP, semua kegiatan nanti akan mengalir dari sana seperti yang Bruder katakan tadi. Dari situ nanti ini menjadi mata air yang darinya kita akan menyerap semua energi. Nah, proses pencarian itu kami lakukan seperti ini. Ya, ini sangat biasa seperti tadi dari San Thomas 3, San Thomas 4 sudah dibuat ini ya. Mewawancarai para alumni, ini hasilnya, dan ini belum sempurna Bapak Ibu ya, juga mantan guru, lalu mencari inti, nilai-nilai inti dari spiritualis pelindung Yohanes Bosco, kita sudah tahu semua ada 3, dan juga Santo Thomas Aquinas ya. Santo Thomas Aquinas juga kami bahas di sini, ya agak panjang sedikit. Thomas Aquinas juga inti yang penting di sini adalah pencarian akal budi dan iman dalam mencari kebenaran yang sejati, yaitu Allah. Dan itu dilakukan dalam bentuk kompetensi, kasih, dan komitmen yang kuat. Nah, ini juga nanti akan kami temukan juga nilai-nilai dari gereja, ya bagaimana nilai-nilai inti yang bisa diserap untuk dibuat dalam program sekolah ini. Nah, ini budaya zaman Bapak Ibu, kami sedikit berbeda mungkin, bukan budaya, kami buat di sini budaya zaman ya. Bukan budaya lokal dalam arti tradisi gitu, lebih pada bagaimana sekarang cara berpikir orang. Ya, tentu beda cara berpikir saya waktu masih SD dengan sekarang SD di mana saya ada di usia ini. Nah, yang muncul dari pencarian kami ada inovasi, ada kreativitas, komunikasi seperti itu. Nah, lalu masyarakat juga kami coba untuk menemukan ya, terutama masyarakat sekitar, juga orang-orang tua, tokoh-tokoh. Nah, mereka melihat di sini. Bapak Ibu, ya, nanti itu semua akan muncul. Saya akan buat kesimpulannya dari sini, berjalan terlalu panjang. Dari semua itu tadi kami simpulkan di sini. Sini. Oke. Baik, ini. Nah, ringkasan dari pencarian sejauh ini, dari pelindung yang menonjol itu adalah akal budi. Akal budi, agama atau iman, cinta kasih, serta kebenaran. Dari 2 santo yang menjadi pelindung dari yayasan, lalu Thomas Aquinas. Seperti juga tadi disampaikan dari San Thomas 3, hampir sama ya. Akal budi, agama, dan cinta kasih dari Don Bosco, lalu iman dan akal budi yang mencari kebenaran ya. Kebenaran ditemukan menggunakan akal budi. Pertautan antara iman dan akal budi itu yang menonjol dari Thomas Aquinas. Lalu dari sejak sekolah dan alumni mantan guru yang kami temukan yang menonjol adalah ya ini sejarah sekolah, ini ada ini. Ini sebetulnya agak terlupakan juga, ini seringkali terlupakan. Ada tulisan di sini nih, di lambang Santo Thomas ini ya. Psyche Nicaea ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Julpinsen ini, jiwa yang baik atau yang murni. Nah, ini akan tetap kami tampilkan karena ini lambang ini belum diganti. Kecuali nanti sudah diganti lambang, mungkin akan berganti juga. Lalu yang menonjol adalah moralitas. Jadi memang katanya dulu orang sekolah di sini karena anak-anaknya baik. Tanpa diperintah pun mereka akan disiplin, akan tertib gitu. Dari alumni yang kami wawancarai, dikatakan bahwa, ditemukan bahwa ketika anak Santo Thomas dulu pergi ke mall gitu, mereka di sana punya identitas tersendiri. Ibaratnya tanpa bicara pun mereka tahu orang bahwa mereka adalah SMP Santo Thomas. Dari sikapnya, dari cara berbicaranya, dari cara duduknya, dan semuanya itu menunjukkan, berbicara semua apa yang mereka miliki itu. Gitu. Lalu disiplin tinggi, ini rupanya sangat menonjol waktu itu. Sangat menonjol ya, disiplin yang sangat tinggi, bahkan walaupun tak dilihat, semua anak tidak akan pernah mau melanggar aturan. Nah, ini betul ya, disiplin ya, disipulus, murid yang setia kepada gurunya, tanpa harus diperintah pun, ya dia tetap setia, dia tetap menunjukkan kemuridannya. Gitu. Lalu intelektualitas juga sangat menonjol. Sampai-sampai SMP Santo Thomas I berkibar di luar negeri, karena intelektualitas ini. Siap diadu dengan orang-orang dari negara lain dalam hal belajar. Rupanya dulu
SMP Santo Tomas ini memiliki pertukaran pelajar walaupun masih tingkat SMP. Ada pertukaran, mengikuti pertukaran pelajar sampai ke luar negeri, ke Kanada, dan ini sangat menarik untuk mereka dan berkesan. Lalu rasa percaya diri ada sangat menonjol. Lalu dari budaya zaman ini yang menonjol adalah inovasi. Dan ini pun kami dapatkan juga dari harapan konsumen, yaitu orang tua ya. Mereka mengharapkan maunya SMP Santo Tomas sudah ada kelas digital gitu. Nah, seperti itu, ini harapan yang sangat prestisius dan menjadi tantangan tersendiri untuk sekolah ini ya. Entrepreneur juga menjadi harapan dari mereka, kompetitif di bidang apapun. Kreativitas, rasa ingin tahu, mau berbeda, tidak mesti sama gitu, ada juga dari mereka. Komunikasi, berani berbicara, percaya diri. Nah, karakter juga sangat ditonjolkan atau diharapkan dalam pemikiran, cara berpikir orang-orang yang sekarang sedang bersekolah di sini dan yang mungkin akan bersekolah lagi ke sini dari hasil wawancara kami. Disiplin, mandiri, jujur, bertanggung jawab, saling menghargai. Nah, dari itu semua kami pikir yang akan masuk nanti dalam kurikulum, ini akarnya adalah ini, akal budi, ini intelektualitas, cerdas, inovatif, kreatif, aktual, ingin tahu, lalu cinta kasih, iman, kelemah lembutan, jiwa yang hidup, yang murni. Lalu ini moral etis ini harus menonjol, disiplin, menghargai, rasa hormat. Nah, itulah yang menjadi nilai-nilai yang kami temukan dalam naskah kurikulum, yang sudah kami buat dalam naskah kurikulum. Nah, ini mungkin pertanyaan, bagaimana mengolah nilai ini menjadi kurikulum? Bagaimana membuatnya menjadi bangunan yang kokoh? Nah, kurikulum sekolah harus menekankan spiritualitas pelindung, kebutuhan zaman, misi gereja, dan sesuai dengan misi negara, profil pelajar Pancasila. Demikian dari kami, mungkin selebihnya nanti bisa kita diskusikan atau diperjelas kembali. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Marulam dari SMP Santo Tomas 1. Demikian Mas Hendi, sudah senyum-senyum Mas Hendi. Mantap Pak, mengagumkan semuanya ya dari 3 pemaparan tadi. Luar biasa. Lanjut Pak, kami kagum. Bro Derwarto dan Mas Heri, itu tadi pemaparan. Seperti disampaikan tadi di awal, ini sungguh sangat bebas. Jadi dari ketiga tadi paparan itu memang hampir tidak ada yang sama dalam bentuk maupun isinya. Kalau tadi Santo Tomas 3 dan Santo Tomas 4 ada menyisipkan ungkapan dalam daerah, di SMP Santo Tomas 1 justru mengikuti perkembangan zaman, disesuaikan dengan posisi sekolah letaknya. Maka untuk kali ini kami persilahkan untuk memberikan masukan, kemudian ya pasti ada yang kurang pas daripada tempatnya, kami persilahkan dimulai dari Mas Hendi. Ya, terima kasih. Saya mau sebelumnya mengucapkan profisiat, selamat atas galian yang luar biasa. Kita sudah memetakan kesuburan tanah kita. Ya, luar biasa, ini hal yang baik. Pak Julpinsen, Bu Resdina, Pak Marulam, dan timnya, pasti di dalamnya juga Pak Trismanus yang sudah beralih peran di sana. Kita semua bersyukur dan sekarang paham betul bagaimana Santo Tomas yang dulunya jaya diunggulkan di tanah Medan, sekarang mulai bangkit lagi. Kita semacam membangunkan raksasa yang selama ini mungkin tertidur. Dan kita tidak sadar bahwa hari demi hari, tahun demi tahun, dengan banyaknya tawaran sekolah-sekolah lain, dengan keunggulannya masing-masing, entah itu sekolah gratis, entah itu sekolah negeri yang menonjol, entah itu yayasan-yayasan, saya sebut maaf, yayasan-yayasan Kristen di sekitar kita yang juga gede-gede ya sekolahnya, terus sekolah yayasan-yayasan internasional seperti apa.
Dan di sini kita diajak bersama-sama kerja, menggali hal-hal yang baik dari, saya terharu ini Bapak Ibu, dari keutamaan-keutamaan Santo Santa pelindung kita, identitas sekolah kita sebagai sekolah Katolik, lalu kearifan-kearifan lokal. Dan saya yakin, kami yakin, 3 sekolah ini nantinya akan menjadi mercusuar ya, di tanah Medan nantinya. Saya yakin itu. Lalu untuk Pak Julpinsen, Bu Resdina, dan Pak Marulam, ada hal-hal yang baik ketika nampaknya ini sejalan. Program kita itu sejalan. Kalau kita bicara soal Santo Thomas ya, Thomas Aquinas, dia seorang Dominikan yang cerdas. Cerdasnya itu bisa menggabungkan, ya, kalau Don Bosco ini kan kura personalis, itunya nilainya kura personalis sangat kuat, yakni bagaimana pendampingan personal dari Santo Don Bosco dengan sangat kuat dan menjadi kekasan dari Don Bosco sendiri, bagaimana masing-masing pribadi dari peserta didik itu dihafali. Tidak hanya nama, tapi juga tabiat, ya, behavioristiknya seperti apa itu ya. Terus behavioristik yang alam pikirnya seperti apa, sampai minat bakat para peserta didik satu demi satu. Kalau Don Bosco itu satu demi satu peserta didik dia paham. Ini tingkat keguruan yang luar biasa. Kalau Santo Don Bosco itu dijadikan pelindung para guru itu sangatlah tepat. Apalagi dijadikan pelindung yayasan. Lalu kalau Santo Thomas Aquinas itu kura rasionalisnya sangat kuat. Bagaimana dia duduk selama berjam-jam, bertahun-tahun sampai tidak peduli tubuhnya yang kian lama, kian menggemuk, ya, sampai menciptakan meja yang custom dengan perutnya yang besar. Konon ceritanya seperti itu, membaca dari berbagai macam sumber-sumber dari filsafat-filsafat Yunani, lalu sumber-sumber dari sejarah bapak-bapak gereja, magisterium bagaimana, itu hal yang sangat luar biasa yang menjadi keunggulan Santo Thomas. Dan Bapak Ibu semua akan diajak untuk menggabungkan 2 pribadi ini dalam struktur dan kontur tanah yang ada di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Ini hal yang sangat istimewa. Dan ketika kita bicara, gimana Bapak? Ya, lanjut ya. Ketika kita bicara tadi soal naskah akademik dari Santo Thomas 3 dulu. Saya terkesan, Bapak Julpinsen, nanti silakan digali lagi soal hibridasi atau silang budaya, hybrid. Dinamika perjumpaan antara budaya Batak dengan Melayu, ini hal yang istimewa, yang tidak ada duanya untuk kita gali, dan ini menjadi salah satu keunggulan dari Santo Thomas 3 ini. Kita nanti semakin banyak orang-orang Melayu, orang-orang Batak yang akan bersekolah di sekolah Santo Thomas 3 ini, Budi Murni ini. Dan baik, tadi Bapak menjelaskan tentang kebenaran yang selalu ada untuk mempertajam iman. Saya disadarkan bahwa dinamika bapak-bapak gereja itu mengajarkan fides quaerens intellectum. Jadi iman itu mencari akal budi. Iman harus dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita tadi akan mensinergikan 2 tokoh penting bagi gereja, yakni Santo Don Bosco dan Santo Thomas Aquinas, iman yang mencari akal budi, yang selalu haus untuk pembuktian, meskipun rasionalitas kita rasionalitas kita terbatas untuk sampai kepada titik iman tertinggi, kan tetapi terus-menerus kita pertanggungjawabkan iman kita. Dan itu tadi sangat bagus, Pak. Tolong nanti dipertajam lagi
kajian, saya tadi sudah melihat bahwa ada kajian-kajian tentang teologisnya. Silakan nanti Bapak mencari tentang ini, Pak, Fides Quaerens Intellectum ini supaya lebih tajam. Dinamika kita menghayati reason, religion, dan loving kindness ini. Nanti itu akan semakin tajam. Itu untuk Pak Julpin Sen Purba. Terima kasih banyak, luar biasa naskah akademik. Oh ya, Bapak Ibu silahkan kirim naskah akademik Bapak Ibu draftnya di kolom chat. Kolom chat supaya kami juga bisa belajar. Lalu saya perlu menjelaskan yang 3 ini tadi ya, yang Thomistik tadi ya. Apa yang kita gali, apa yang kita cari, sangatlah pas dengan apa yang dibayangkan atau digagas, diidealkan oleh Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologinya. Bagaimana pendekatan Thomas? Saya boleh cerita ya, sedikit bercerita hasil belajar berapa belas tahun yang lalu. Jadi Santo Thomas Aquinas itu kan yang sangat terkenal itu dengan tanya jawabnya yang kita bilang itu Summa Theologi. Salah satu hal yang saat ini kita kerjakan adalah menggali nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan serta praksis moral yang kita tuangkan dalam kurikulum. Dan itu Thomas Aquinas banget. Ya, saya yakin ini Thomas Aquinas banget. Ini disiplin ilmunya, disiplin ilmu Thomas Aquinas. Saya boleh jujur itu. Bagaimana Thomas Aquinas itu mengadopsi pemikiran Aristoteles tentang eudaimonia, yakni kebahagiaan sejati. Yang ditempuh kalau Aristoteles itu bilang ada keutamaan-keutamaan unggul untuk sampai kebahagiaan sejati. Nah, Thomas Aquinas ini menggali lebih dalam bahwa kebahagiaan sejati itu ditempuh dalam atau melalui nilai-nilai yang mendekatkan kita pada yang transenden atau yang ilahi. Maka dengan kedekatan ini, akal, budi, rasa, perasaan, tindakan kita mesti mengarahkan pada nilai-nilai yang ilahi itu. Apa itu nilai-nilai ilahi? Yayasan Don Bosco sudah punya, yakni reason, akal budi, religion, beriman, lalu loving kindness. Ya, itulah yang mendekatkan kita kepada Tuhan yang transenden. Jembatannya kita gali soal virtu atau keutamaan-keutamaan yang tadi sikap disiplin, lalu bersemangat, kemurahan hati, sopan santun, itu akan menggiring kita nanti keutamaan-keutamaan ini praksisnya bagaimana akan kita masukkan, kita besut ini dalam kompetensi dasar. Oke, kita semakin masuk dalam disiplin ilmu kita ya, yakni disiplin pendidikan. Lalu untuk virtu ini bagaimana? Ya, bagaimana virtu ini kita tularkan, kita teladankan kepada peserta didik melalui praksis moral. Bukan hanya kegiatan-kegiatan kosong, tetapi kegiatan-kegiatan yang dirasui atau dijiwai oleh nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan. Ya, ini saya mengutip Santo Thomas Aquinas, pemikirannya Santo Thomas Aquinas. Jadi apa yang kita lakukan saat ini itu sudah Thomistik banget gitu ya. Kalau bahasanya Santo Thomas Aquinas itu sudah Thomistik banget. Begitu yang untuk 3 pemapar tadi dari Santo Thomas Aquinas. Selamat, Anda sudah menjadi pengikut Santo Thomas Aquinas yang sejati, ya, bisa jadi anggota Dominikan Ordo ketiga.
Selanjutnya untuk Ibu Risdina, Bu, luar biasa naskah akademik Ibu. Sangat percaya diri Ibu sekarang membawakan, tidak malu-malu dan takut-takut Pak, saya dilewati dulu Pak. Kami masih ingat betul bagaimana Ibu 20 hari lalu Pak, saya dilewati dulu, saya masih ingin melihat, mendengarkan yang lain. Tetapi Pak Sitohang, Suster Margaret, Suster Parminauli, kita telah membangkitkan, menyelamatkan jiwa-jiwa menjadi lebih percaya diri, kepala sekolah dan guru-guru kita dengan program organisasi penggerak ini. Kita sadar, inilah kepercayaan diri yang kita bangun bersama, ada harapan, ada cinta, lalu ada kebahagiaan untuk menyongsong ke depan. Jadi tidak hanya ketakutan kenapa kok murid saya ini lambat laun kok menurun, lalu sekolah saya kok seperti ini, tidak sama seperti sekolah sebelah, punyanya Pak Marulam dan Pak Kris. Karena itu menjadi, ya maaf ya, bagi Ibu Ristina dan kawan-kawan, bagi menjadi menara gading gitu ya. Ketika pulang naik motor melihat itu, aduh, Thomas, aku melipir aja nggak jadi lewat sini, lewat gang lain aja. Tapi sekarang udah makin percaya diri ya Bu, dengan Bisa tersenyum. tersenyum-senyum dengan BDS-nya. Ya Pak. Oke, luar biasa, Daliana Tolunya luar biasa. Semangat Ibu, tetap kita masuk dalam budaya daerah. Nanti kalau sekolah sebelah itu mau mengangkat IT, tidak apa-apa Ibu. Karena itu bagiannya perkembangan zaman, Ibu tetap pada disiplin Ibu, pada lokal jenius. Ya, nanti pasti ada daya tawar yang lebih, tetapi yang menjadi catatan kami adalah bagaimana kekasan Yayasan Don Bosco itu masih ditambahkan, Bu. Tetap kita tambahkan bersama. Yang menjadi ciri khas atau nafas kita adalah 3 nilai utama dari Yayasan Don Bosco, yakni akal budi, beriman, dan kebaikan hati itu. Nilai-nilai atau yang tadi Ibu sebutkan dengan nilai-nilai sekolah, kita masukkan dalam keutamaan-keutamaan. Kearifan lokal itu juga keutamaan dan profil pelajar Pancasila. Kalau yang profil pelajar Pancasila yang bernalar tipis itu kan sudah masuk dalam recent tadi. Itu akan kita nanti akan semakin tajam untuk memetakan dan menempatkan kekasan yayasan. Jadi kekasan yayasan tidak boleh, saya berkata ini ya maaf ya, tidak boleh kita kesampingkan dengan adanya keutamaan atau yang Ibu sebut dengan nilai-nilai. Kekasan yayasan tetap harus ditambahkan karena itu menjadi pembeda dari yayasan-yayasan lain. Seperti Medan itu kan banyak loh. Ada Seri Amal, ada Setia Medan, ada YPHK apa Santo Yosef, Sisi. Ya. Ya itu Pak. Lalu itu kekasan Don Bosco ini ditambahkan Ibu. Tetap kita tambahkan. Nilainya tetap itu. Lalu yang menjadi KD adalah keutamaan-keutamaan. Itulah yang kita teladankan, tetapi dijiwai dari nilai. Karena nilai ini yang tadi kalau Thomas Aquinas itu ini yang akan menghantarkan kita pada yang transenden. Tapi yang kita teladankan nanti ada struktur kurikulum yang dibangun, kita sama-sama dibangun bersama Pak Heri akan membangun struktur kurikulum berbasis nilai. Itu bagaimana kita meneladankan dari keutamaan-keutamaan. Itu Ibu Ristina. Lalu Santo Thomas 1, luar biasa. Pak Marulam, kajian-kajiannya istimewa, lalu ada tinjauan teologis, tinjauan biblis, dasar yuridisnya kuat, budaya kuat, dan saya perlu nanti akan membagikan satu ini ya Pak, untuk Pak Marulam dan Pak Kris Manusi Marmata, yakni tentang pluralisme. Bagaimana gereja tidak dewasa ini, pasca Konsili Vatikan ini tidak semata-mata inklusif, tetapi mulai bergerak secara pluralis. Ya,
Dan ini diwadahi oleh Santo Thomas I. Kami sadar betul bahwa dinamika sekolah Santo Thomas I ini berbeda, yakni pangsa pasar sekolah kita kan beragam, multi etnis, multi latar belakang, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kita perlu pendekatan khusus, yakni pendekatan pluralistik. Ya, pasti ini akan sangat menambah kasanah di Santo Thomas I yang menjadi benteng tangguh bagi Yayasan Don Bosco. Gitu. Begitu Pak Marulam dan Pak Kris, terima kasih banyak waktunya. Ya. Mas Hendi, masih ada satu lagi, Bu Hernita Tumpul dari Santo Thomas I juga itu. Oh iya, Ibu Hernita Situmpul. oh ya, Ibu Hernita. Terima kasih. Ibu. Ada permintaan Mas. Gimana? Ada permintaan apa, Pak? Ini menarik pendekatan pluralistik itu tadi yang Mas katakan. Betul. Itu harus menjadi kami tangkap ya. Saya langsung tangkap itu tadi, pendekatan pluralistik, bukan sekadar inklusif tapi bergerak secara pluralistik. Ya. Mungkin Mas Hendi ada referensi gitu yang bisa kami dalami, bisa Mas dibagi tentang. Ya, saya bagi Pak, saya bagi di kolom chat ya, tunggu ya. Oke, Mas, oke. Ini pendekatannya gereja nanti kalau misalnya Bapak ingin kajian ilmiah dengan pluralistik, kita gali dengan hybrid silang budaya. Ya, ini sangat kaya, sangat luar biasa Pak Marulam dan Pak Kris, Bu Hernita. Selamat berpusing-pusing Pak Marulam, Pak Kris, Bu Hernita. Kalau ketemu Mas Hendi ya begini nih Pak. Ini Pak Heri ini pusing banget. Tidak ada terus, nggak bisa. Tidak ada akhir selalu. Selalu ada baru ya, memulai terus ya Pak jadinya ya. Baik, terima kasih Mas Hendi. Berikutnya kami mohon arahan bimbingan dari Bro Darwarto. Pak Kris, saya tadi barusan terima tamu, nggak begitu mengikuti yang di sesi ini tadi. Nanti saja daripada nanti saya nggak nyambung. Oke, baik. Tadi Terima ada kasih, tamu Bro. Baik, terima kasih, Bro. Karena ini kelanjutannya adalah ke kurikulum, maka otomatis kita akan mendengarkan dengan baik. Kami akan manggut Mas Heri untuk mendengarkan arahan dari Mas Heri. Kami persilakan, Mas. Pak, sebelum masuk ke kurikulum teknis Pak Heri, ini saya memang pesan. Jadi kurikulum itu nanti saya pesan tadi yang kegiatan ekstra tolong dibangun dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya sekedar sebagai pelengkap, apapun bentuknya, tapi dikelola secara profesional. Itu yang saya harapkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Kris Mano Sinarmata. Kami berdiskusi dengan Mas Hendi di sini. Ada baiknya yang 4 dilanjutkan dulu. Baik. Kemudian nanti apa yang sudah kita lakukan berdarah-darah atau sudah pendarahan dengan naskah akademik ini, nanti seperti apa sih maunya ketaatan buta yang kami mohon maaf karena kami sangat salut dengan teman-teman di Don Bosco, teman-teman semuanya yang melakukan ini sungguh sangat luar biasa. Saya sama Mas Hendi di belakang ini sampai mau nangis melihat naskah akademik yang dibuat oleh teman-teman. Benar, kami sangat terharu sekali. Oleh karena itu, ke-4 sekolah ini dilanjutkan dulu, Pak. Baik, terima kasih, Mas Heri. Baik, kita lanjutkan dari. Pak Krismanus sebentar ya, Pak. Ya, Suster. Mungkin catatan dan penting untuk kita, saya baru SMS Romo Pras tentang nilai yang ketiga itu memang agak sulit diterjemahkan, loving kindness itu ya. Yang dari bahasa Italia dia
amorevolezza. Saya sudah bertanya dengan beberapa orang Italia, tapi membahasa Indonesiakannya sulit. Ini baru dikasih, ada kutipannya juga, ada Salesian Dictionary, mereka ada kamus sendiri, yang loving kindness itu diterjemahkan jadi cinta yang penuh kebaikan. Ini juga penting untuk kami nanti tim penulis buku induk ini, karena ini kata ini kami buat kemarin, cinta kasih, kelembutan hati, ternyata menurut kamus mereka yang dipakai itu cinta yang penuh kebaikan. Iya, supaya terminologinya nanti seragam, jangan beda-beda yang bilang kelembutan hati, cinta kasih, dan itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nanti validasi dari yayasan, Suster. Ya. Oh ya, ya. Baik, terima kasih, Suster. Maka berikutnya kita lanjutkan dari